Baik, kita lanjutkan. Berikutnya kita akan lihat perbandingan antara prior dan conditional probability. Jadi, kalau tadi prior probability itu adalah peluang dari sebuah kejadian tanpa adanya informasi apapun, ya, keterkaitannya dengan kejadian lain. Nah, ternyata kalau kita dapat mengetahui sebuah kejadian muncul dan efeknya terhadap kejadian yang lain itu ada keterkaitannya, maka kita bisa mengestimasi lebih baik, ya, peluang kejadian tadi ketimbang kita hanya mengandalkan pada prior probability. Nah, jadi di sini estimasi probabilitas dengan menggunakan tambahan bukti atau more evidence itu disebut sebagai conditional atau posterior probability. Probabilitas kondisional atau probabilitas posterior gitu. Jadi sekarang ada tambahan bukti, misalnya begitu. Sehingga kita bisa tuliskan dengan adanya bukti tadi, kita bisa menuliskan seperti ini. Ada dua kejadian sekarang, probability dari A, alpha, jika diketahui ada probability sebuah kejadian beta. Jadi kita menuliskannya P, alpha, garis lurus, kemudian beta. Ini adalah conditional probability. Contoh, berapakah peluang, ya, probability dari mahasiswa prodi informatika jika ada informasi tambahan diketahui dia adalah mahasiswa fakultas ilmu komputer. Tentunya dengan kita mengetahui informasi tambahan ini, kita bisa dengan cukup yakin ya menebak atau mengestimasi mahasiswa informatika tadi 0,7 misalkan. Karena ya secara umum kita tahu mahasiswa informatika itu kan persentasenya tertinggi ya di antara mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer. Jadi kalau saya tahu dia adalah anak FIK, Fasilkom, maka peluangnya dia juga anak informatika itu akan lebih tinggi dari sekedar sepertiga gitu kan. Kalau kita punya 3 prodi. Ya kalau 3 prodi, kita tahu dia Fasilkom, 3 prodi sepertiga, 30%. Tapi saya tahu bahwa komposisinya informatika itu lebih tinggi, berarti nggak serendah itu lah. Saya bisa dengan cukup yakin bilang itu adalah 0,7 misalnya begitu. Atau contoh lain, peluang cuaca jika diketahui sekarang adalah musim kemarau atau musim panas gitu ya. Nah, pastinya kita tahu pada musim panas tentunya peluang untuk hujan itu pasti rendah ya, mungkin tidak lagi kalau kita bagi 3 begini juga sepertigaan begitu. Karena ini musim panas berarti sunny ya, cuaca yang cerah itu akan peluangnya lebih tinggi daripada hujan ataupun mendung gitu ya. Jadi kita bisa mendapatkan informasi tambahan jika kita tahu bahwa ada satu kejadian lain yang terjadi. Nah, ini adalah aksiom dari probabilitas. Aksiom dari probability, kita tahu ya, peluang itu ada di antara rentang 0 dan 1. Kemudian peluang dari true itu adalah murni 1 dan peluang dari false itu adalah 0. Kemudian dua kejadian bisa digabungkan ya, peluang dari dua kejadian alfa atau beta. Maka ini adalah peluang alfa ditambah peluang beta dikurangi peluang alfa dan beta. Ya, jadi seperti himpunan ya. Kita bisa buat probabilitasnya seperti konsep himpunan. Jadi peluang alfa terjadi ditambah dengan peluang beta terjadi dikurangi yang di tengah ini yang beririsan. Jika alfa dan beta adalah eksklusif, artinya kejadian yang tidak mungkin beririsan, gitu, maka peluang alfa dan beta yang di tengah tadi 0 pasti kan, tidak ada ya, tidak ada yang beririsan. Sehingga dari sini kalau kita mau mencari probability dari
salah satu dari kedua kejadian tadi ya hanya alfa ditambah beta saja, gitu ya. Tidak perlu mengurangkan dengan yang di tengah. Baik, selanjutnya adalah probabilistic inference atau inferensi probabilistik. Jadi di sini kita akan berusaha menghasilkan sebuah keputusan baru, menalar begitu dengan menggunakan konsep probabilitas. Jadi computations dari bukti yang teramati dari probabilitas posterior atau kondisional ya untuk sebuah proposisi query. Jadi kita mau menebak peluang dari sebuah proposisi jika diketahui peluang dari atau ada kejadian yang lainnya begitu. Yang kita sebut sebagai knowledge base atau basis pengetahuan itu adalah hasil full joint distribution. Masih ingat tadi ya, kita menggabungkan semua probabilitas dalam satu istilahnya tabel begitu. Nah, nanti berdasarkan tabel itu yang kita sebut sebagai knowledge base-nya. Kita akan bekerja berdasarkan tabel itu tadi. Nah, cara menjawab atau cara mengambil kesimpulan dari knowledge base tadi ya, rumah pool pengetahuan tadi dapat diturunkan dengan dua cara, yakni yang pertama dengan marginalization atau summing out. Cara yang kedua adalah dengan conditioning. Kita lihat satu persatu. Untuk yang marginalization, jadi di sini kita menjumlahkan ya, summing out semua variabel lain dari joint distribution yang mengandung A, containing A. Jadi kita akan hitung probabilitas dari kejadian yang mau kita tebak tadi, ya. Kita jumlahkan saja semua dari basis pengetahuan tadi, full joint distribution tadi, yang mengandung unsur A. Baik itu kombinasinya dengan kejadian lain ya, dengan kejadian B misalkan, untuk semua macam kombinasi variabel B gitu. Itu dengan cara marginalisasi. Dengan cara conditioning kita menggunakan conditional probability tadi gitu ya. Tidak menjumlahkan tetapi menggunakan konsep conditional probabilities tadi. Jadi peluang dari A itu adalah peluang dari A diketahui beta dikalikan dengan peluang beta. Ini semua kita jumlahkan. Jadi kalau ini kita jumlahkan keseluruhan, tapi kalau ini kita pakai kondisional. Kita lihat ke contoh. Yang dikatakan sebagai full joint distribution. Jadi dengan katakanlah ini adalah dunia kita ya, dunia of interest kita yang menjadi topik permasalahan. Kita berusaha mengumpulkan bukti-bukti untuk dunia permasalahan kita dalam tanda kutip world tadi. Kita ingin mengetahui apakah mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump misalkan dikatakan telah melakukan pekerjaan yang baik, did a good job, jika itu dikatakan oleh laki-laki yang pendukung dari partainya si Donald Trump tadi, Republican ya. Jadi Donald Trump did a good job said by a male Republican supporter, yang dikatakan oleh supporter Republikan memang. Jadi kalau kita tuliskan full joint distribution-nya, maka untuk kombinasi dari 3 random variable tadi ya, jadi good job, true atau false, kemudian apakah dia memilih Republik ya, true atau false juga, dan kemudian apakah dia berjenis kelamin laki-laki gitu. Nah, ini kita list semua kemungkinannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Betul ya? Jadi di sini untuk yang good job-nya true,
maka ya ini karena 2 pangkat 3 ya, 2 pangkat 3 kan 8, jadi kita pasti punya 8 kombinasi dengan berbagai macam nilai true dan false-nya, kemudian dari masing-masing kombinasi ini tadi, semisal didapat, ini given ya, diberikan data sebesar ini. Dan ini kalau kita jumlah semua adalah totalnya 1, karena peluang total adalah 1. Jadi ini adalah peluang sebuah kejadian, yakni yang diinginkan adalah good job, Republican, dan male. Nanti tinggal kita lihat. Nah, dengan conditional probability, ini masih tabel yang sama ya, full joint distribution. Jadi jika seorang mengatakan bahwa Donald Trump did a good job, with what probability he or she a Republican? Berapa peluangnya bahwa yang ngomong itu adalah seorang pendukung Partai Republik? Jadi untuk menjawab pertanyaan ini, maka kita bisa tuliskan sebuah conditional probability ya. Peluang dia dari Partai Republik jika diketahui bahwa dia mengatakan bahwa Donald Trump did a good job. Ya, hati-hati nanti ini penulisan yang mana yang mau dicari itu nanti akan berpengaruh kepada perhitungannya. Jadi Anda harus paham dulu apa yang diminta di sini. Kan kita ingin tahu berapa probabilitasnya dia dari Partai Republik. Berarti yang ingin diketahui itu adalah yang di depan. Yang di belakang ini adalah yang sudah diketahui. Nah, jadi kan yang sudah diketahui di sini ada seseorang menyatakan Donald Trump telah melakukan pekerjaan yang baik. Faktanya kita sudah tahu, oh si X itu ngomong seperti itu. Nah, kita ingin menebak si X itu kira-kira orang Republik atau bukan ya, Republik atau Demokrat misalkan. Itu kan partainya kan ada 2 di sana. 3 mungkin ya, tapi yang ketiga itu sangat kecil. Nah, jadi di sini kita ingin tahu peluangnya dia dari Partai Republik jika dia mengatakan Donald Trump did a good job. Jadi ini kita tadi pakai conditional probability ya. Peluang dia Republican dan menyatakan dia adalah good job dibagi dengan peluang dari good job. Jadi kita tinggal mengacu ke joint probability di sini ya. Kita cari berapakah yang Republican dan juga good job. Artinya ini yang kita cari yang true. Jadi Republican ini ya, true 2, kemudian true 2 ini juga, dan dipasangkan dengan yang good job. Kalau good job berarti hanya yang ini saja, ya, 2 ini. Dua yang ini. Nah, ini berapa peluangnya? 0,19 dan 0,17. Oke, ini kita tuliskan di sini. Kemudian dibagi dengan peluang dari good job. Jadi good job di sini ada 4. Ya, ini yang 4, yang khusus good job saja. Maka berapakah ini peluangnya kita total semuanya? 0,19, 0,17, 0,05, dan 0,07. Hasilnya adalah 0,75. Artinya ya cukup tinggi ya. Kalau seseorang bilang Donald Trump did a good job dan dia berasal dari Republikan, itu ternyata chance-nya 75%. Berdasarkan data ini tentunya. Kemudian untuk cara marginalisasi, ya, berapa probabilitas, ini jadi ini semua tergantung pertanyaannya. Berapa probabilitas dari seseorang menyatakan bahwa mantan Presiden US Donald Trump did a good job. Jadi kita tahu di sini misalkan good job, ini ya nilainya. Kemudian misalkan hanya 2 variabel ini saja, kita tidak mempedulikan tadi ada satu lagi jenis kelamin ya, male atau female. Ya kita hanya concern pada dua nilai ini saja. Ini nanti digabung ya. Jadi yang good job, true dan true
di sini adalah 0,36 dan 0,12. Jadi ini kita semua gabungkan tadi. Good job ini tadi, ini semua ditambah. Ya, 19 dan 17 gitu ya. Karena kalau yang Republik ini kan yang bawah ini kan Republican ya, berarti kan tidak ya. Berarti kan kita ingin tahu yang Republican saja. Yang Republican-nya true, maka ini jadi 0,36. Kalau yang good job true dan Republican-nya false ini adalah 0,12. Ini dari ini ya, 0,05 ditambah 0,07. Ini yang good job-nya true tetapi Republican-nya false ya. Tidak peduli dia laki-laki atau bukan. Kemudian yang ketiga, sekarang yang good job-nya false juga sama. Kita ambil yang dia juga Republikan, ini adalah 0,03. Tinggal dijumlah saja sebetulnya ya. Ini 0,01 dan 0,02 ya, karena ini yang false dan Republican-nya true. Sedangkan yang good job-nya false dan Republican false ini adalah 0,49. Jadi ini 0,26 ditambah 0,23. Ini yang ini. Totalnya tetap semua adalah 1. Nah, kemudian kita hitung di sini dengan cara marginalisasi. Peluang dari good job ya, regardless apakah dia true atau false, ini adalah gabungan atau sum antara good job sama dengan true dan good job sama dengan yang dijumlah ini adalah yang sama-sama true ya. Ini. Jadi good job true dan Republican true ditambah dengan good job true dan Republican false. Itu yang true. Sedangkan yang false ini berarti ya tinggal yang cari yang false. Good job sama dengan false dan Republican true. Good job sama dengan false dan Republican false. Nah, yang di sini true dan Republican true ini kan tinggal kita lihat di sini berapa nilainya 0,36. 0,36. Kemudian koma di sini yang false dan Republican true ini adalah 0,03 ini. Ini yang false. Kemudian ditambah dengan yang true juga. Jadi sebetulnya true ditambah dengan true, false ditambah dengan false, maksudnya begitu ya. Jadi yang kembali yang true lagi, good job sama dengan true, tetapi sekarang dengan Republican false. Ini adalah 0,12. Ini. Kemudian yang pasangannya good job sama dengan false dan Republican false adalah 0,49. Sehingga kita bisa buat seperti ini, 0,36 yang true ditambah dengan 0,12 yang false. Jadi yang menyatakan true adalah 0,48 dan yang menyatakan false totalnya adalah 0,52. Dengan cara conditioning, kita masih menggunakan tabel yang sama. Di sini tadi ya menggunakan probabilitas kondisional. Peluang dari good job sama dengan true jika diketahui Republican true dikalikan dengan peluang Republican true, ini sesuai rumus. Kemudian ini nanti juga ditambah dengan tetap ya kita mencari semua yang good job sama dengan true. Ini. Jika diketahui Republican false dan peluang Republican false. Ini nanti menjadi yang sebelah kiri. Jadi ini tadi 0,36 masukkan saja sesuai rumusnya ya. Dibanding Republican true totalnya ya, yang Republican yang true ini kan totalnya ini. Berarti 0,36 ditambah 0,03. Jadi 0,39. Dikali peluang Republican true 0,39. Kemudian pasangannya yang false juga sama. Di situ ada 0,03
jika diketahui Republican true, ya yang ini, dibagi dengan 0,39. Kemudian yang satunya yang di plus di sini, ini adalah good job sama dengan true juga, tetapi dengan kondisi Republican false. Ini ada 0,12 sini. Kemudian pembaginya adalah peluang dari Republican false. Peluang dari Republican false itu adalah 0,12 ditambah 0,49, 0,61. Itu totalnya semua. Kita masukkan, tetap didapat hasil yang sama. 0,8 ini untuk yang true, dan 0,52 ini untuk yang false. Baik, kita lanjutkan di video berikutnya.